Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah wa minanihi al-ghamirah wa ayadihi al-mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirah. Amma ba'd, kaum muslimin dimanapun berada, akramakumullah wa syarrafakumullah. Mudah-mudahan di malam-malam bulan Ramadan ini kita, keluarga kita, serta semua orang yang kita cintai dan juga kaum muslimin dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, serta orang-orang yang ingin berbuat jahat terhadap orang-orang muslim khususnya dan kepada seluruh makhluk Allah pada umumnya. Mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila mereka tetap mau menjalankan kejahatannya, mudah-mudahan mereka cepat diberikan teguran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan teruskan kajian kita tentang wirid yang begitu agung yang disusun oleh Al-Imam Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Zikir berikutnya adalah zikir yang ke-9 yang berbunyi bismillahi walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah. Dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah, segala macam kebaikan dan juga segala macam kejahatan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang bismillah dan juga alhamdulillah tentu tidak akan ada habisnya, karena dua lafaz ini merupakan lafaz yang begitu agung, lafaz yang kita semua tahu apabila kita meyakininya dengan baik, kita terus melazimkan untuk membacanya, maka kemuliaan-kemuliaan serta anugerah dari Allah akan Allah berikan kepada kita. Kemudian berhubungan dengan bismillah, di mana orang yang beriman tentunya selalu mengucapkan kalimat itu karena dia meyakini bahwa semua yang terjadi, semua yang dia kerjakan, semuanya berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada hal yang menimpa kita dan tidak ada yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, kecuali semuanya berdasarkan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Mu'id At-Tujaybi Al-Iqlishi Al-Andalusi, beliau berkata, akhraja Abu Nu'aim fil Hilyah an ad-Dhahhak an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, man qala bismillah faqad dzakara Allah. Barang siapa yang mengucapkan bismillah maka dia telah menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man qala alhamdulillah faqad syakara Allah. Dan orang yang menyebutkan, yang membaca alhamdulillah, maka dia telah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh mulia. Kenapa? Karena tatkala kita ucap, kita ditulis sebagai orang yang menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebut Allah tidak seperti kita menyebut manusia yang lain atau makhluk yang lain yang tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki kuasa apa-apa.
Tetapi menyebut Allah, kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita begitu bangga disebut oleh seorang gubernur, nama kita disebut oleh seorang presiden mungkin, atau oleh pejabat yang lain. Namun kita sebagai muslim harus bangga di saat kita menyebut Allah, nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, "Udzukuruni adzkurkum." Sebutlah aku, maka aku pun akan menyebut kalian. Kemudian Al-Imam Asy-Syaraji, beliau menyebutkan di dalam kitabnya seraya mengisahkan anna Nabiyullah Isa alaihi salam marra biqabrin yu'adzabu sahibuh. Beliau berjalan di satu pemakaman di mana orang yang ada di dalam makam tersebut sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma ada alaih. Kemudian setelah beliau lewati, beliau kembali lagi. Fara'a anwa'al karamati 'indah. Kemudian dia melihat banyak kemuliaan yang dia dapatkan. Jadi ini aneh. Nabiullah Isa alaihi salam berjalan di satu kuburan, kemudian beliau melihat bahwa orang yang ada di dalam kubur tersebut sedang disiksa. Kemudian setelah beliau balik lagi dan melewati kuburan itu, beliau melihat banyak kemuliaan yang diterima oleh orang yang ada di dalam kubur tersebut. Fasa'alallaha anhu. Maka kemudian Nabiullah Isa bertanya kepada Allah perihal tentang orang tersebut. Fa'alamahu. Allah memberitahukan kepada beliau bi'annahu ukhidha awalan bidhanbih. Bahwasanya orang ini disiksa pertama karena dosanya. Wa taraka zaujatahu hamilan. Dia meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil. Fadha'at waladan. Kemudian istrinya melahirkan seorang anak. Falamma balagha 7 sinin. Di saat anak itu mencapai usia 7 tahun, tala'uhu lil maktab. Anak itu dibawa ke satu tempat perpustakaan, kemudian bertemu dengan seorang guru. Falamma 'allamahul mu'allimu bismillahirrahmanirrahim. Di saat yang mengajarkan anak tersebut mengajarkan bismillahirrahmanirrahim, rufi'a anhul adzab. Dicabut azab untuk ayahnya itu. Yang tadi sedang disiksa, diangkat siksaannya. Faqala ta'ala, Allah berkata kepada Nabiullah Isa, kaifa u'adzibu fi batnil ardi wa waladuhu ala dhahriha yadhkuru ismi. Bagaimana aku menyiksa hambaku yang ada di dalam perut bumi, sedangkan anaknya sedang menyebut namaku di atas bumi. Luar biasa. Maka ajarilah zikir-zikir ini kepada anak-anak kita. Insya Allah kita sebagai orang tuanya pun akan mendapatkan manfaatnya. Karena anak itu adalah hasil dari kita, anak itu adalah didikan kita, anak itu merupakan usaha juga dari kita sebagai orang tuanya. Jadi jangan dikatakan kalau itu merupakan pekerjaan orang lain, kemudian yang lain bisa mendapatkan manfaatnya, karena orang tuanya pun memiliki andil besar di saat anaknya bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, merespon pertanyaan yang masuk ke dalam akun kami tentang bagaimana caranya mengatasi emosi khususnya di saat kita sedang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama, banyak para salaf yang mengajarkan dirinya untuk selalu bersabar, menahan emosinya. Bagaimana caranya?
ada di antara mereka radhiyallahu anhum menyewa orang untuk mencaci maki dia di depan umum. Luar biasa. Menyewa orang untuk mencaci maki dia di depan umum. Tujuannya apa? Supaya dia bersabar. Orang yang mencaci maki dia, dia bayar. Dia ingin membiasakan dirinya untuk bersabar. Sampai menyewa orang dan membayarnya. Luar biasa. Apa kita pernah seperti itu? Mungkin belum. Itu cara-cara yang dilakukan oleh sebagian salafus saleh. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, apabila kita sedang emosi, apabila kita sedang berdiri, kita disuruh duduk. Kemudian apabila kita sedang duduk, kita disuruh untuk berbaring. Apabila kita dekat dengan air, kita disuruh untuk berwudu. Kemudian bukan hanya itu. Nabi SAW pun mengajarkan kepada kita untuk ta'awudz, karena emosi itu dari syaitan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sering-sering membaca ta'awudz. Dan juga doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doanya adalah Allahumma adhhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Allahumma adhhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Ya Allah, hilangkanlah kemarahan di dalam hatiku ini, dan juga hindarkanlah saya daripada fitnah-fitnah yang menyesatkan. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, dan doa itu yang paling terpenting, karena kita tidak bisa menguasai diri kita, dan yang menguasainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Usaha dijalankan, tapi doa harus terus selalu dipanjatkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.